Salam sukses buat para subscriber dan sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan Anda semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap bisa lakukan aktivitas dengan baik. Teman-teman dan para subscriber saya, pada vlog ini saya akan melengkapi vlog-vlog sebelumnya tentang manajemen pemasaran, karena permintaan dari teman-teman, terutama dari teman-teman yang sedang menjalani kuliah atau mahasiswa dan teman-teman yang sedang menekuni bisnisnya. Vlog kali ini saya akan share pengetahuan, bisa disebut materi juga bisa, tentang strategi marketing, yaitu ada 3 hal tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Teman-teman yang lagi menjalani atau menekuni bidang usahanya, bisnis dan mahasiswa, secara teori sebenarnya segmentasi, targeting, dan positioning itu adalah bagian dari sebuah marketing strategi. Artinya konsep ini menitik beratkan pada bagaimana sebagai marketing mampu memetakan mana dan siapa yang menjadi fokus sasar. Bahkan beberapa kalangan memaknai bahwa strategi marketing ini adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah pada usaha-usaha pemasaran perusahaan pada kurun waktu tertentu. Karena perusahaan tersebut di dalam menjalankan bisnisnya berhadapan dengan kondisi lingkungan kompetisi atau persaingan yang selalu berubah-ubah. Atau dengan kata lain, strategi pemasaran itu bisa dimaknai pula sebagai serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan yang intinya memberi arah agar perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya bisa tepat sasaran, bisa efektif dan efisien. Ada beberapa alasan pentingnya strategi pemasaran ini dipakai oleh pelaku bisnis atau perusahaan. Yang pertama, setiap perusahaan itu tentu menyadari bahwa mereka tidak akan bisa memenuhi keinginan semua pelanggannya, baik itu di pasar real, pasar secara fisik nyata, maupun di pasar secara digital.
dengan jumlah pelanggan atau pembeli yang terlalu banyak, terlalu luas, dan memiliki kebutuhan praktek pemberian yang terlalu beragam, tentu perusahaan harus mengidentifikasi bagian mana yang diprioritaskan untuk dilayani, sehingga perusahaan bisa memanage secara tepat guna, secara efektif, secara efisien. Selanjutnya, alasan berikutnya adalah terdapat strategi yang cukup dominan, yakni strategi segmentasi, targeting, dan positioning untuk memenangkan persaingan, tidak hanya sebatas menyusun bauran pemasaran sebagai titik, namun lebih dari itu, bagaimana menentukan segmen pangsa pasar mana berada dalam mengidentifikasikan konsumen di dalam segmen-segmen tertentu. Sedangkan alasan yang ketiga adalah berdasarkan sudut pandang perusahaan itu sendiri. Strategi perusahaan memang meliputi segmenting, targeting, dan positioning di dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sementara jika ditinjau dari sudut pandang pembeli, hal ini dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada mereka. Oleh sebab itu, sebaiknya terdapat suatu kesesuaian antara program kegiatan pemasaran itu, program kegiatan perusahaan, dengan apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan untuk alasan yang berikutnya adalah strategi pemasaran baru itu akan berhasil dan dapat berjalan dengan lancar bila produk yang dipasarkan sesuai dengan konsep strategi pemasaran modern. Para subscriber dan teman-teman saya, itulah gambaran secara umum pengertian, maksud, tujuan dari sebuah strategi pemasaran. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi kepada segmentasi. Mengapa segmentasi itu juga menjadi sebuah strategi pemasaran? Segmentasi pasar itu diartikan sebagai sebuah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok yang sekarang berperilaku seragam atau mungkin. Tujuan utama daripada segmentasi pasar itu tidak lain adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang lebih seragam. Nah, pembagian segmentasi pasar secara umum itu bisa kita identifikasi melalui geografis. Geografis itu berarti ya wilayah, pemukiman, perkotaan, dan lain sebagainya. Atau pasar itu sendiri dapat dibedakan menurut batas-batas wilayah atau daerah. Juga dari aspek demografis, artinya bisa kita kelompokkan dari usia
jenis kelamin, pendapatan, maksudnya besarnya pendapatan, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dari psikografis itu kita bisa mengelompokkan dari sikap, motivasi, dan persepsi. Dari aspek kebiasaan kita bisa mengelompokkan dari yang membeli dan yang mengkonsumsi. Nah, kita sekarang masuk ke pembagian segmentasi untuk pasar yang industrial. Itu bisa kita kelompokkan juga dari sudut pandang geografis. Geografisnya untuk pasar industrial itu adalah kita kelompokkan menjadi wilayah, industri, dan perdagangan. Sedangkan untuk demografisnya jenis industri, kapasitas, atau luas produksinya. Yang berikutnya bisa kita kelompokkan ke variabel operasional. Tingkat variabel operasional itu maksudnya adalah seperti tingkat teknologinya, pola konsumennya, kapabilitas, dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan untuk yang pendekatan pembelian itu biasanya dipakai tingkat wewenang bagian pembeli, struktur wewenang, kebijakan pembelian, dan kriteria pembelian. Yang berikutnya pula kita bisa memakai faktor situasional. Itu artinya ada tingkat kepentingan, penggunaan, dan tingkat pemasaran. Sedangkan yang terakhir kita bisa memakai karakteristik personal. Itu artinya adalah kesamaan pembeli penjual, sikap terhadap risiko, dan tingkat loyalitas terhadap pemasukan. Segmentasi pasar itu diperlukan karena ada beberapa hal. Yang pertama, biasanya atau umumnya perusahaan itu dapat lebih baik memahami perilaku segmen pasar, atau biasanya pula pasar yang terlalu luas dan berperilaku sangat beragam. Perusahaan biasanya dapat memilih satu atau beberapa segmen pasar saja, sehingga kapasitas pasar dapat lebih sesuai dengan luas segmen-segmen yang terbentuk. Para subscriber dan teman-teman saya, sekarang kita masuk pada strategi yang kedua, yaitu targeting. Targeting itu bisa dimaknai sebagai sebuah strategi yang mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Biasanya dipakai beberapa kriteria di dalam mengevaluasi atau menentukan segmen yang akan ditarget. Yang pertama, kriteria pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Kriteria yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif, daya saing perusahaan yang bersangkutan. Karena harus diakui bahwa keunggulan kompetitif itu merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan
untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. Kriteria yang ketiga, biasanya segmen pasar yang dipilih itu harus didasarkan pada situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target segmen. Ada 3 strategi umum dalam menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama, kita bisa menggunakan strategi penetapan sasaran yang sama atau biasa disebut dengan mass market strategi. Pada strategi mass market strategi ini biasanya tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada, serta mendesain produk tunggal dan menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar. Pendekatan kedua pada mass market strategi pemasaran massa, yaitu membagi produk dengan program pemasaran untuk segmen yang berbeda-beda, atau biasa orang sebut dengan istilah differentiated marketing. Sedangkan untuk yang kedua, strateginya bisa gunakan niche market strategi atau strategi ceruk, atau lengkapnya orang biasa mengatakan strategi penetapan ceruk pasar. Tujuan daripada strategi ini adalah untuk menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar, seperti misalnya pendirian supermarket dengan skala kecil di wilayah perumahan, komplek, dan lain sebagainya. Pendekatan yang ketiga, strategi yang ketiga adalah concentrated marketing atau strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Penerapan strategi ini dibutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan keistimewaan produk baru kepada sasaran target. Selanjutnya adalah diferensi segmen. Berikutnya lagi ada yang namanya undifferensi segmen, artinya bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar. Bisa juga menggunakan strategi concentrated marketing, itu artinya spesifikasi usaha yang maksudnya adalah perusahaan tersebut berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu. Berikutnya kita juga bisa pakai yang namanya market coverage strategi. Itu merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan sistem membership serta produk tidak dijual bebas. Para subscriber dan teman-teman saya, kita masuk pada strategi yang terakhir, yaitu positioning. Pada strategi positioning ini dimasukkan sebagai suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai, di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu memahami dan menghargai apa yang dilakukan oleh suatu segmen tertentu.
dibandingkan dengan para pesaingnya. Tujuan daripada strategi positioning ini sendiri adalah untuk menciptakan perbedaan, difference, keuntungan, dan benefit atau manfaat. Yang menentukan positioning itu sendiri sebenarnya adalah kajian terhadap konsumen. Di sini positioning harus mendeskripsikan value bagi konsumen, karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Yang kedua, positioning itu pula bisa didasarkan pada kajian pada kapabilitas perusahaan, karena pada strategi positioning itu harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang berikutnya bisa didasarkan pada kajian pada pesaing, karena pada strategi positioning harus bersifat unik sehingga dengan mudah dapat mendiferensiasikan, membedakan diri dari para pesaing. Sedangkan yang terakhir, alasan yang terakhir adalah didasarkan atas kajian terhadap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis. Dalam mengkomunikasikan positioning sebuah produk perusahaan, biasanya ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penentunya. Yang pertama, orang bisa sebut dengan be kreatif. Be kreatif itu artinya perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen atau target market. Yang kedua, simplicity itu artinya komunikasi yang disampaikan harus sederhana dan sejelas mungkin. Yang ketiga, konsisten yet fleksibel. Itu artinya perusahaan ini harus konsisten dan melihat kondisi. Yang keempat, own, dominate, protect. Itu maksudnya adalah di dalam komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan. Artinya apa? Selalu akan diingat. Contoh misalnya iklannya misalnya Toyota tiada duanya misalnya. Ya, terakhir bisa menggunakan user direct language. Itu maksudnya adalah di dalam mengkomunikasikan positioning, perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan. Demikian para subscriber dan teman-teman saya, informasi yang bisa saya share tentang strategi pemasaran.